Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai program dan pengelolaan pendidikan. Kenalkan, saya Nabil Nur Anissa dengan NIM 2452000063 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fahma Arfiatama dengan NIM 2452000052. Perkenalkan, saya Lutfia Septawati dengan NIM 24520059. Perkenalkan, saya Alisa Chelsea Delia dengan NIM 2452000061. Perkenalkan, nama saya Nurul Mehriani dengan NIM 79. Perkenalkan, nama saya Seri Kuniati dengan NIM 84. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan yang berisi tentang rumusan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Untuk bab kedua berisi tentang pengelolaan pendidikan, program pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan. Dan bab ketiga ada yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Program dan pengelolaan pendidikan adalah elemen penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Program pendidikan mencakup berbagai aspek seperti tujuan, kurikulum, metode, dan evaluasi yang disusun untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Sedangkan pengelolaan pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan semua sumber daya dan kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, apa pengertian dari pengelolaan pendidikan? Dan yang kedua, bagaimana sistem pengelolaan pendidikan yang ada di Indonesia? Yang ketiga, apa pengertian dari program pendidikan? Dan yang keempat, apa saja jenis-jenis dari program pendidikan? Untuk yang ketiga ada tujuan. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dari pengelolaan pendidikan. Yang kedua, menjelaskan sistem pengelolaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dari program pendidikan. Dan yang keempat adalah menjelaskan jenis-jenis dari program pendidikan. Untuk yang selanjutnya ada bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan yang akan dibahas di sini ada pengelolaan pendidikan yang berisi tentang pengertian pengelolaan pendidikan menurut UU nomor 20 tahun 2003 dan sistem pengelolaan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua ada program pendidikan yang akan dibahas di sini adalah yang pertama pengertian dan jenis-jenis dari program pendidikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian pengelolaan pendidikan menurut para ahli. 1. Menurut Anwar 2015, program adalah serangkaian instruksi yang dirancang untuk mengendalikan suatu proses di dalam komputer untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. 2. Menurut ID 2015, pengelolaan pendidikan mencakup serangkaian kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. 3. Menurut Usman 2016, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 4. Menurut Mulyadi 2019, pengelolaan pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan kualitas diri manusia dalam segala aspek. 5. Menurut Herson A, pengelolaan pendidikan merupakan pengaturan sumber daya manusia dan sarana untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Pada pasal 50, pengelolaan sistem pendidikan nasional yaitu tanggung jawab Menteri. Pemerintah menentukan kebijakan dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bersifat internasional. Pemerintah daerah provinsi sedang berkoordinasi penyelenggaraan pendidikan lintas daerah, kabupaten atau kota
Tingkat pendidikan dasar dan menengah, pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Dan perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi mengelola pendidikan di lembaganya. Ketentuan pengelolaan pendidikan dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Pada pasal 51, pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan. Pengelola satuan pendidikan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi transparan. Dan yang terakhir, ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Dua sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia. Perencanaan yaitu serangkaian tindakan mencapai hasil yang diinginkan. Pengorganisasian yaitu organisasi dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara terstruktur untuk mencapai sasaran atau sejumlah sasaran. Pengarahan yaitu fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha member bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi pada bawahan. Pengawasan yaitu usaha pemantauan kinerja supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan. Pengembangan yaitu tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan. Pengertian program pendidikan. Menurut Anwar, program adalah serangkaian instruksi yang dirancang untuk mengendalikan proses tertentu di dalam komputer agar dapat mencapai tujuan atau hasil tertentu. Menurut Loudon dan Loudon, program diartikan sebagai rangkaian instruksi atau perintah yang ditulis untuk dijalankan oleh komputer agar dapat menjalankan fungsi atau proses tertentu. Menurut Pressman, program adalah instruksi yang ditulis untuk menjalankan tugas spesifik, umumnya sebagai bagian dari perangkat lunak bertujuan untuk memberikan solusi komputasi. Keempat, ada jenis-jenis program pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur, sistematik, dan berlangsung dalam institut formal. Contohnya seperti pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar sistem formal yang lebih fleksibel dan diakses masyarakat umum. Contohnya seperti kursus dan pelatihan. Yang ketiga, pendidikan informal adalah proses berlangsung alami di lingkungan, keluarga, dan masyarakat tanpa kurikulum formal. Yang keempat, pendidikan inklusif atau program dirancang untuk memberikan kesempatan belajar bagi semua anak yang berkebutuhan khusus. Yang kelima, program kejuruan atau vokasi adalah program dirancang untuk memberikan keterampilan praktis bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan industri. Yang terakhir, program pendidikan profesi adalah program pendidikan lanjutan setelah lulus program sarjana, bertujuan untuk memberikan seseorang tenaga profesional di bidang tertentu. Kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, serta mengembangkan seluruh upaya dalam mengatur serta memperdaya gunakan SDM, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan tertentu, serta dalam UUD nomor 20 tahun 2003 pengelolaan pendidikan terdapat dalam pasal 50 dan pasal 51. Selanjutnya terdapat pada
terdapat pada 5 sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan. Dan dari kelima fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa program pendidikan yaitu upaya terstruktur yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar yang terorganisir. Selanjutnya, saran dengan penyusunan makalah ini, penulis berharap pengetahuan mengenai program dan pengelolaan pendidikan dapat dipahami bagi siapapun pembacanya. Penulis menyadari akan kemampuan yang penulis miliki masih kurang. Oleh karena itu, penulis ini mengharap saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan makalah ini bagi yang membacanya.